Hai semua, kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai Customer Relationship Management System atau lebih dikenal sebagai CRM. Apa itu CRM? CRM merupakan perpaduan antara proses, people, dan teknologi. Kemudian perpaduan ini dapat dijadikan sebagai bisnis strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan penjualan, layanan kepada customer, dan juga dapat dijadikan untuk pengambilan keputusan bagi pemilik usaha. Kemudian, apa saja tipe-tipe CRM? CRM memiliki 3 tipe, yaitu Operational CRM, Analytical CRM, dan Collaborative CRM. Gambarannya adalah sebagai berikut. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan gambaran mengenai masing-masing tipe tersebut. Yang pertama, Operational CRM. Operational CRM ini juga dikenal sebagai front office perusahaan. Operational CRM menggunakan otomatisasi dalam penjualan dan pemasaran untuk memberikan gambaran lengkap tentang interaksi setiap pelanggan dengan perusahaan. Kemudian untuk menghemat waktu, dan kemudian untuk memastikan bahwa tidak ada kontak atau tugas yang terabaikan. Kemudian, apa sih fitur dan manfaat dari operasional CRM? Pertama adalah kontak management. Dengan adanya operasional CRM, kita dapat mengelola data kontak di suatu platform yang terpusat, dan CRM secara otomatis akan memperbarui detail kontak mereka begitu ada perubahan. Kedua adalah lead scoring. CRM dapat memberikan otomatisasi scoring mana yang menjadi prioritas, siapa yang bisa menjadi pelanggan, dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk penjualan masing-masing produk. Ketiga adalah sales team automation. CRM secara otomatis dapat menetapkan tugas ke tim penjualan berdasarkan tindakan pelanggan atau nilai transaksi, atau juga bisa secara otomatis menggantikan penjualan. Kemudian fitur dan manfaat yang terakhir adalah marketing automation. CRM secara otomatis dapat memasarkan ke berbagai prospek pelanggan. Tipe yang kedua adalah analytical CRM. CRM ini dapat mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data pelanggan dan data penjualan untuk membantu membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian, apa sih fitur dan benefit dari analytical CRM? Yang pertama adalah sebagai data mining atau data warehouse. Kemudian sebagai cross-sell and upsell opportunities yang memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan dan riwayat pembelian sebelumnya sehingga bisa membuat peluang untuk penjualan. Kemudian sebagai buyer personal building yang dapat menganalisa apa keinginan pelanggan. Selanjutnya adalah sales forecasting. Ini untuk menganalisa data tren penjualan dan prediksi penjualan di masa yang akan datang. Terakhir adalah attribution yang dapat menunjukkan mana sih the best customer-nya. Tipe terakhir adalah collaborative CRM. CRM ini dapat mengorganize dan membagikan informasi kepada internal dan eksternal stakeholders. Kemudian dapat lebih fokus pada pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan daripada akuisisi pelanggan. Kemudian, apa sih fitur dan manfaat dari kolaboratif CRM ini? Manfaatnya adalah interaction management yang dapat melacak setiap interaksi yang dimiliki pelanggan dengan bisnis kita. Kemudian ada relationship management yang membantu mengelola hubungan dengan pelanggan. Kemudian ada document management yang membantu menjaga dan mengelola dokumen agar mudah untuk diakses apabila diperlukan. Kemudian CRM memiliki 3 fase, yaitu acquire, enhance, dan retain. Apa sih fase acquire? Fase acquire ini disebut juga fase mendapatkan pelanggan baru dengan memberikan kemudahan akses informasi, inovasi, dan pelayanan menarik. Kemudian fase enhance adalah fase meningkatkan nilai pelanggan dengan menjaga kepuasan pelanggan. Kemudian fase yang terakhir adalah fase retain. Fase ini adalah fase mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan membantu perusahaan untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Kemudian, apa sih tujuan dari CRM? Pertama adalah mengetahui kebutuhan pelanggan untuk memuaskan pelanggan dan kebutuhan pelanggan di masa depan. Kemudian membantu perusahaan untuk mengembangkan pelayanan kepada pelanggan, kemudian mendapatkan pelanggan baru, kemudian menganalisa perilaku customer, dan terakhir adalah mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan baru.
Kemudian manfaat dari CRM adalah meningkatkan pengaturan informasi, meningkatkan interaksi, kemudian meningkatkan dukungan kepada pelanggan, kemudian otomatisasi tugas, kemudian efisiensi tim, dan terakhir adalah mengembangkan reporting dan analisa. Kemudian CRM dikembangkan dengan menggunakan metode FAST System dengan pendekatan model Driven Development Strategy. Berikut gambaran metodenya. Semua tahap saling berkelanjutan dan saling terintegrasi. Oke, selanjutnya berikut adalah diagram data flow CRM. Semua data saling berhubungan dan terintegrasi satu sama lain dan terpusat di sistem CRM. Baik itu data ke pengunjung, data ke pelanggan, data ke perusahaan, data ke pemilik usaha, semuanya berkelanjutan dan semuanya akan kembali ke satu titik pusat. Berikut adalah gambaran ERD sistemnya. Selanjutnya, ini adalah contoh implementasi CRM dengan menggunakan web. Ini contoh dari sisi pelanggan. Contoh ini diambil dari gambaran aplikasi web toko yen-yen yang ada di Lampung. Toko ini menjual oleh-oleh asal Lampung. Kemudian ini contoh dari sisi administratornya. Dan CRM ini tentunya menggunakan teknik pengujian. Teknik pengujiannya menggunakan black box. Berikut contohnya. Oke, pemaparan tentang CRM sudah selesai sampai di sini. Dan berikut kesimpulan dari pemaparan saya mengenai CRM. Pertama, dengan mengimplementasikan dan menggunakan CRM, proses penyimpanan data lebih akurat dan rapi. Kemudian proses pengiriman informasi ke pelanggan lebih cepat. Kemudian respon penjualan akan semakin cepat sehingga keadaan ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan mampu bersaing dengan kompetitor sejenis, serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selesai sudah pemaparan dari saya untuk CRM ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.